Nah nggak lama itu ada bapak-bapak nyamperin kita. Kalian dari mana gitu. Nah nggak sempat kita jawab, kita langsung kayak ditawarin ikut dia. Ini ikut saya gitu makan. Nah di situ pas kita sampai udah disiapin makanan bang, banyak banget dah. Nah pas kita duduk mau makan itu bang, gue tiba-tiba tuh dengar suara bokap gua, Dek istighfar gitu. Gue nggak tahu tuh dari mana. Gue tiba-tiba tuh kayak dengar suara bokap gua itu, Dek istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahkan oleh rahmat oleh Allah SWT. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gue berkunjung ke base campnya Diari Ning Sherly. Dan kebetulan juga gue udah sama salah satu timnya dari Diari Ning Sherly yang biasa gue panggil Dede nih. Cuman memang ada nama panggungnya dia gitu. Apa kabar, Dek? Weh, sehat. Alhamdulillah. Nah, lu sebagai apa nih, Dek, di DNS ini? Editor gue. Wah, ide. Puyeng dong. Lumayan. Wah, ya. Dinikmatin aja. Nikmatin aja. Bisa dijelasin nggak, Dek? Bantu jelasin ke teman-teman nih yang belum tahu nih tentang Diari Ning Sherly itu channel tentang membahas apa, terus isinya berupa apa aja? Diary Ning Sherly itu channel konten kreator horor lah intinya. Podcast horor juga, cuma ada beberapa video kita penelusuran juga. Oh, penelusuran. Iya, ya itu baru itu aja sih. Oke, siap. Nextnya bakal ada konten-konten baru lah. Siap. Nah, pada kesempatan kali ini, lu mau cerita tentang apa, Dek? Pengalaman pendakian gua ke Gunung Slamet. Oke, stop sampai situ. Kalau boleh tahu nih, sedikit aja. Ada apa sih, Dek, di Gunung Slamet? Jadi pada saat itu gue naik Gunung Slamet itu ya gue ngelarang peraturan lah ya. Oke, sip. Sampai situ dulu aja deh. Ya, ngelarang peraturan. Jadi gitu teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini si Dede akan menceritakan tentang pengalaman yang Gunung Slamet. Ada apa sih sebenarnya waktu pendakian si Dede di sana? Dan jangan lupa buat teman-teman dari sini langsung aja berkunjung ke YouTube channel Diari Ning Sherly karena nantinya gue akan juga cerita di sana nih. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa buat subscribe juga buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin dari Dede. Anak putu dan istana marau wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan wes padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal sedo. Oke nih, Dek. Langsung aja. Gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya itu tahun 2017 kayaknya ya, tahun 2017 itu gua Gunung Slamet itu pendakian ketiga gua lah. Pendakian ketiga gua masih hype naik gunung lah pada saat itu. Masih kepo, masih penasaran. Lalu akhirnya gue naik tuh bersama 4 temen gue lah, 4 temen gue. Waktu itu gue naik dari Bambangan. Nah, awal cerita kita naik dari stasiun Pasar Senen. Gue berangkat dari stasiun Pasar Senen itu sore. Nyampe stasiun Purwokerto subuh kurang lah jam 3. Iya jam 3.
jam 3 jam 4-an. Setelah gue sampai berempat temen gue, nah posisi pagi kan belum ada angkutan umum bang ya, belum ada angkutan umum. Yaudah kita ngopi lah di depan stasiun persis tuh. Ada kayak ya kalau di sini warkop lah ya, Iya. warkop lah. Gak lama pas gue mau jalan ke warkop itu ada bapak-bapak nyamperin kita, ditanya, Mas mau naik mana? Katanya gitu. Mau ke Gunung Slamet pak gitu. Oh, terus mau nunggu apa nih gitu? Kita nunggu pagi sih pak, paling mau naik angkot. Oh pak, nunggu angkot gitu. Nah dia ternyata tuh dia tuh mau nyarter mobilnya lah, nawarin mobil buat kita nyampe ke base camp Gunung Slamet itu. Udah tuh, nah kita berempat nggak langsung ngiyain sih. Kita berempat, oh nanti dulu lah pak, kita baru sampai, kita ngopi-ngopi dulu. Oh ya boleh. Nah bapak-bapaknya itu ikutlah ngopi bareng kita, ngopi bareng kita. Pas lagi ngopi, kita makan gorengan. Nah cerita dah tuh bapak itu, kalian ini dari Jakarta ya? Katanya gitu. Lah kok bapak tahu? Iya kelihatan pendaki Jakarta katanya gitu. Oh gitu ya pak ya. Terus nanya tuh, mau naik Gunung Slamet nyari apa nih? Kita bingung dong berempat. Ya kita juga apa adanya aja, kita mau liburan aja pak, mau ngeliat alam aja gitu. Oh kirain mau nyari kekayaan kali gitu. Oh enggak pak gitu. Emang bisa? Nah kita pancing dah tuh, kita tanya lagi, emang bisa pak? Ya mitosnya sih seperti itu, katanya gitu. Mitosnya seperti itu. Saya pun pernah nganter orang katanya gitu. Oh pernah nganter orang, ceritanya gimana tuh pak? Boleh tuh sharing sama kita nih gitu. Jadi buat kita tahu nantinya di gunung itu. Gitu. Akhirnya dia cerita ada tuh bang. Jadi itu di Gunung Slamet itu ada namanya pasar setan, kayak gitu. Oh pasar setan pak, kayak gimana tuh pak? Kira dicerita ada tuh, iya di Gunung Slamet itu di pos 4 itu namanya pos Samarantu, dan itu disebutnya pasar setan. Nah di pos itu nggak boleh deh tuh kalian berhenti, gitu. Apalagi buka tenda gitu, berhenti aja nggak boleh, apalagi ngecamp di situ. Oh gitu pak. Dan di pasar setan itu kita kalau emang mau kekayaan, perempuan, ya kesenangan duniawi lah. Emang cara untuk kita bisa transaksi di pasar setan itu gimana pak? Ya kalian bawa aja burung gagak itu, katanya gitu. Kalian tengah malam dakinya ke pos 4 itu, ya berhentilah kalian di situ gitu. Nanti kalian bakal ketemu lah makhluk goib lah, katanya gitu. Terus udah tuh, ada lagi nggak pak cerita-cerita di Gunung Slamet yang mungkin kita harus hindarin, atau ya kita bisa yang kita tuju lah buat ngeliat? Oh ada gitu, kalian mau camp di pos berapa, katanya gitu kan. Kita sih niatnya mau camp di pos 7 pak, biar summitnya nggak terlalu jauh. Oh iya, di situ ada mata air tuh, katanya gitu. Tapi sebelum sampai pos 7, kalian coba deh berhenti di pos 5. Emang ada apaan pak di pos 5? Di pos 5 itu ada mata air, emang nggak banyak sih airnya, cuma di situ terkenal pemandian macan, gitu. Kalau kalian beruntung, kalian bakal nemuin jejak macan itu, jejaknya atau bulunya, kayak gitu. Terus di puncak nanti bakal ada perbatasan atau tugu antara Purwokerto dan Purbalingga kalau kalian beruntung. Soalnya itu banyak pendaki yang nggak nemuin tugu itu, jarang katanya gitu. Nah kalau kalian bisa atau kalian beruntung bisa nemuin perbatasan itulah, kalau bisa kalian foto katanya gitu, pasti pendaki kalian bakal iri sama kalian katanya gitu. Udah tuh
kita ngobrol, makanan udah habis, udah pada kenyang. Ya kita diskusi lah, gimana nih kita mau naik apa nih? Gitu. Otomatis kalau kita nungguin pagi, nungguin angkot, ya lama kan. Kira kita tawar-tawaran harga sama bapak itu, kira kita setuju lah. Nyarter tuh mobil bapak itu. Singkat cerita, kita sampai di pos Selamat di Via Bambangan. Kita nyampe itu sekitar jam ya pagi jam 7 lah, sebelum jam 7 tapi. Kita nyampe ya udah kayak biasa pendakian aja, kita ngurusin aksi, bongkar carrier lagi supaya enak lah carrier kita angkat. Nah, pas kita temen ngurusin aksi, ada yang ngurus makanan segala macam, ada yang sarapan. Nah, kita kenalan dah tuh sama pendaki yang mau naik juga. Nah, ternyata yang ada di pos itu tuh orang Depok, Bang. Deket lah sama kita ya kan. Iya. Dia manggil, "Bang, mau naik jam berapa?" kata gitu. Ya ini kita kelar beresin keril, ngurusin maksimal kita naik sih Bang, nggak lama-lama biar sampai sono masih terang kata gitu. Kita ngindari malam. Oh iya, bareng aja gitu. Nah kita ngobrol lagi, gue orang Depok kata gitu. Lu orang mana? Gue orang Jaksel kata gitu. Nah deket dong. Udah tuh kita kenalan gitu, ternyata dia nawarin minuman. Coy, ada gitu. Minuman nih gitu. Oh, minuman apa nih? Ya, buat ngangetin badan, biar semangat gitu. Ya, waktu itu sih emang masih doyan juga. Kita ngikut aja. Oh, boleh nih, Bang, kata gitu. Kita minum. Hangat emang itu posisi base camp pagi-pagi di gunung kan dingin banget ya. Dingin banget. Kena gituan minuman Penghangat. iya, ya hangat dah tuh badan. Iya. Dah kita abis minum, prepare segala macam. Dah kita start trekking dah tuh. Kita start trekking itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. Iya, jam 8. Nah, kita bareng sama orang Depok itu tuh. Nah, orang Depok itu sekitar 8 apa 10 orang gitu. Lumayan rame dia. Jadi mereka itu perusahaan Bang, perusahaan roti. Jadi itu teman-teman kerja lah. Iya. Pantesan pas pagi itu dia nawarin roti mulu, banyak banget roti. Ternyata emang dia kerja di tukang roti. Pabrik roti. Iya, pabrik roti. Udah kita naik, nyampe pos 1, pos 2 yang nggak ada apa-apa. Seperti biasa kita naik gunung, nggak ada keganjalan. Terus pos 3. Nah, sebelum sampai pos 4 itu salah satu tim Depok itu ada yang kecapean dah tuh. Emang bukan tim kita, tim Depok itu. Tapi kan karena kita berangkatnya bareng, otomatis nempel terus dong. Emang posisi hari itu bukan hari weekend Bang. Jadi yang naik di Gunung Selamat lumayan dikit. Gitu. Kita juga biar rame lah. Kalau rame kan jadi seru ya. Salah satu ada yang capek. Ternyata itu yang capek bosnya. Ya mungkin leadernya lah atau ketua mereka gitu. Ketua di kantor ya, bukan ketua naik gunung, ketua di kantor. Capek dah tuh. Terus salah satu dari mereka tuh dia ngomong ke tim kita, "Bang, duluan aja gitu. Nih tim gua ada yang capek nih bos gua," kata gitu. Di situ juga gua ngeliat tuh temennya gokil juga sih. Jadi bawain keril tuh bos yang sakit. Jadi bawa 2 keril kan, kuat juga nih orang. Depan belakang gitu ya. Belakang-belakang jadi. Belakang-belakang. Iya, belakang-belakang. Udah tuh akhirnya kita berempat di jalan aja udah. Yaudah Bang, kita duluan ya gitu. Nah, pas kita nemenin bosnya sakit itu kan breaknya lumayan lama tuh. Akhirnya kita lewatin pos 4. Fine-fine aja lah pos 4. Kita sempat mikir juga nih, oh ini bener namanya pos Samarantu. Udah, kita nggak break juga emang. Nyampe di pos 5. Nah, karena kita breaknya sebelumnya bosnya sakit tuh lumayan lama, kita mikir tuh pas sampai pos 5. Sedangkan waktu udah mau maghrib. Jam 4. Iya nggak maghrib banget sih, jam 4, jam 5. Cuma kalau kita maksain ngecamp di pos 7, ketemu malam nih.
soalnya kan masih lumayan jauh kan. Nah, diskusi lagi sama tim, kita mau camp di mana nih, sedangkan udah jam segini, udah sore nih, kita nyampe pos 7 malah buru malam. Udah kita rembukin, kita pos 5 aja deh gitu. Kondisi emang udah ada yang buka tenda tuh di situ, jadi kita yaudah deh, ada temannya juga buka tenda kan. Udah kita akhirnya buka tenda di pos 5. Ya 2 orang buka tenda, 2 orang masak. Nah pas lagi masak itu ngobrol dan, wah ini pos 5 nih, lu ingat gak obrolan bapak-bapak di bawah? Katanya di pos 5 kan ada mata air yang katanya pemandian air macan, katanya gitu kan. Nah gue tuh berempat itu naik sama temen gue namanya Botak, Takil sama Jibon. Nah pas lagi masak itu kan emang jatahnya gue sama Jibon lah. Nah dia ngomong tuh, Dek, ambil air yuk berdua kita, biar si Botak sama Takil tunggu sini. Yaudah yuk, gituin kan. GC ya tapi keburu gelap nih, bahaya nih kan. Kita kan nggak tahu mata air di mana, jauh apa kagak. Kira kita nanya tuh orang yang udah camp di situ, bang, tahu mata air nggak? Oh di sono, ikutin jalur aja kata gitu. Ntar ada jalurnya kok kelihatan kata. Udah tuh, kira gue jalan sama Jibon berdua, gue jalan sambil bawa botol. Nyampe dah tuh di pemandian macan itu. Airnya kecil bang, airnya bukan kecil sih, udah mulai kering lah ya. Itu gue nungguin lama banget, setetes, ya nggak setetes banget sih, tipis banget dah. Iya. Gue ngomong sama Jibon, ya nih airnya gimana cara ngambilnya nih, lama nih kita di sini kan, sampai malam nih gini. Udah tuh, udah kata Jibon gitu, udah nggak apa-apa, lumayan nih air gitu kan, susah di gunung. Iya juga sih, otomatis ya udah kita nadain aqua kan, botol sambil nungguin. Ya udah sambil nungguin kan kita ngobrol, lihat-lihatan. Nah ngobrol tuh gue sama Jibon, Bon, ini kita ini kan benar macan Bon ya, coba lihat sekeliling gitu, ada apaan itu. Pas gue lihat sekeliling tuh bang sama Jibon, bener aja tuh di situ. Gue di situ ngeliat kayak jejak macan gitu. Kondisi gue tiba-tiba yang tadinya bercanda sama Jibon, deg-degan tiba-tiba gue ngomong sama Jibon, itu kali ya. Nah nggak lama dia ngomong, dah lu lihat no, ada kayak bulu-bulu gitu. Ya mungkin itu bulu macan, gue juga agak paham dah. Kondisi udah mulai maghrib, udah mulai agak gelap kan di gunung. Kalau udah mulai gelap kan serem banget kelihatannya bang ya. Wah, nah di situ posisi gue nggak bawa headlamp juga, kan PR juga kan. Nah gue ngomong sama Jibon, Bon, gimana nih? Cabut aja yuk, cabut kata gitu. Ke tenda aja yuk. Wah udah deg-degan nih jujur aja nih gue. Takut sih enggak, deg-degan aja. Kalau ngeliat aneh-aneh gitu kan pasti deg-degan bang ya. Betul. Yaudah yuk cabut. Nah itu gue belum dapet air bang, masih seperempat doang. Udah tuh, karena gue mutusin buat balik ke tenda. Nah sebelum nyampe gue ngomong sama Jibon emang, Bon jangan cerita dulu, ntar kita cerita semua di bawah. Udah tuh kita nyampe tenda, kita bawa air dikit, ditanya dong, lu ngambil air gak sih? Katanya gitu temen gue kan si Botak. Ambil nih, kok dikit banget? Iya orang airnya kering, begituin kan, airnya kering, setetes-tetes. Oh yaudah nggak apa-apa dah, yang penting lumayan dah gitu buat sekendomi gitu kan. Udah pas kita lagi masak tuh nggak lama orang Depok itu udah nyampe tuh pos 5. Jam berapa tuh, Di? Hah? Jam berapa kira-kira? Maghriban lah. Oh, maghrib. Nah pas banget, pas jalur itu kan otomatis ngeliat kita ya. Weh bang, kata gitu. Terus gue tawarin ke camp sini aja bang, mau camp di mana? Iya nih, gue mau camp di sini emang katanya. Nggak nyampe lah nih pos 7. Bos gue juga makin parah, kata gitu. Oh ya udah dah tuh, ikut ngecamp dah tuh Des, deket-deketan sama tenda kita. Udah,
dia buka tenda, kita udah ngaso lah, udah buka tenda udah jadi, makanan udah jadi, udah makan juga, ngerokok lah kita kan sambil dia nemenin dia teman-temannya buka tenda, dia masak juga. Udah tuh kita ngobrol-ngobrol. Nah tuh orang Depok emang gokil juga bang, emang udah umuran, ya umurnya lebih dari gua, dia udah umur cowok mateng buat nikah lah. Iya. Udah tuh, nah di situ juga tuh bang, dia masak sayur asem. Buset mantep banget kan, di gunung masak sayur tuh menurut gua keren lah. Wah gitu ya. Iya wah bener dah, wah di gunung makan sayur tuh wah banget ya gitu. Tawarin dah tuh, lu cobain nih sayur gua gitu. Gua kaget dong berempat, oh lu masak sayur bang, serius? Iya, nih lu aja cobain, buset mantep banget tuh. Udah kita ditawarin makanan dia, kita makan, kelar tuh, lanjut lagi ternyata tuh gua minum, bang lanjut lagi nih kita minum, kata gitu. Ya udahlah, boleh lah gitu kan. Kita minum, udah tuh, udah pada ngantuk juga, udah pada lemes juga lah kan. Udah yuk tidur aja yuk, udah jam 10-11 dah tuh. Besok kita ini ntar nih jam 1 kita summit. Udah akhirnya kita tidur. Nah tuh tiba-tiba tuh pas gue tidur itu gue udah nggak tahu tuh jam berapa ya, gue nggak tahu. Tiba-tiba tuh gue kebangun itu di sekitaran tenda tuh kayak ada yang jalan bang. Posisinya emang yang bangun gue doang, ada yang jalan, bunyi orang jalan kan bunyi ya, iya kayak dia ngelewatin daun gimana sih, srek. Udah tuh emang gue sih ya kalau orang bangun tidur ya belum nyatu kali ya, setelah itu gue abain tuh bang, gue merem lagi. Nah tiba-tiba tuh gue kebangun lagi. Nah di tenda gue tuh kayak ada yang mau nyakar lah, kayak mau nyakar gini, set. Gue kaget dong, itu apaan ya? Aduh, gimana nih? Udah tuh, gue cuekin juga bang. Gue meremin ya, gue bingung juga gue harus kayak gimana. Gue meremin, habis merem tuh, gue maksain buat melek ngeliat jam, pengen summit tuh gue kan. Gue melek, udah tuh, gue bangun udah tuh mereka bertiga temen gue. Ayo jadi summit gak? Nah ceritanya itu nggak gue ceritain. Pokoknya tuh kalau prinsip gue apapun yang gue lihat, yang gue alamin di gunung tuh gue ceritain pas di bawah. Udah tuh akhirnya mereka bangun, bikin kopi segala macem, ngangetin badan, prepare. Nah pas kita udah prepare semua, mau jalan, kita teriak dah tuh ke tenda sebelah, ke orang Depok, bang, summit gak? Nah dia jawabnya, ya duluan aja, kayak gitu. Oh yaudah kita jalan lah berempat. Kita lewatin pos 6, pos 7 ya, mana-mana aja emang, alhamdulillah. Nyampe puncak itu 6:30 lah kita nggak dapet sunrise di puncak, kita dapet sunrise di jalan. Udah nyampe kita puncak ya udah kita kayak pendaki lain aja, sejam foto-foto, bikin video, foto-foto. Setelah foto-foto sejam tuh, nah kita nggak langsung turun, kita ngopi dulu lah. Gue bawa kompor juga kan, gue ngopi. Nah nggak lama orang Depok nyampe tuh, weh lu gitu, iya bang, ngopi, bentar ya foto-foto dulu, ya kayak gitu. Kelar foto-foto mereka, ngumpul lah kita di puncak. Ngopi-ngopi dulu bang ya, jangan langsung turun ya. Oh iya dong, masih jam segini, masih jam aman lah. Kan kalau di puncak itu nggak boleh siang kan, masih aman, belum jam 9. Oh yaudah ngopi-ngopi lah kita ngopi-ngopi. Setelah itu, nah ternyata tuh orang Depok itu bawa daun surga tuh bang. Paham kan lo daun surga kan? Paham bang. Bang, cobain lah gitu, di puncak nih enak nih gitu. Ya udah kita mah Ikut aja. Iya. Wah boleh juga nih bang, berani juga ya ente ya. Ya bang, nikmatin aja bang dah gitu. Kira yaudah kita nyobain dah tuh daun surga itu ya. Kita nyobain, udah fine aja alhamdulillah. Kita fine aja. Bang turun yuk, udah buru siang nih, ntar kita nyampe bawah kena malam lagi.
Udah kita turun bareng Depok, lewatin pos. Turun dah tuh, akhirnya kita nyampe pos 5 itu jam. Oh iya, kita nggak nemu tuh Tugu Purwokerto Purbalingga, kita nggak nemu. Oh, yang dikata bapak-bapak. Iya, kita nggak nemu tuh. Udah tuh singkat cerita kita sampailah di tenda kita sekitar jam 12 lah ya. Iya, jam 12. Sampai turun kan cepet ya. Iya. Sampai nah kita rebahan dulu dah tuh. Ada rebahan, ada yang masak. Udah. Akhirnya udah jam 2 itu kita mutusin untuk turun. Ayo turun yuk, ntar di jalan kita ketemu malam, ribet nih, males nih gitu kan. Ayo dah, ntar malam repot nih gitu. Akhirnya kita prepare, masukin tenda ke keril, semualah kita masukin, kita prepare. Kita jalan dah tuh. Nah sebelum jalan itu kita nawarin orang Depok dong, bang balik kagak, turun kagak. Nah, dia belum pada siap lah, duluan aja kata gitu, duluan aja. Belum pada siap nih teman-teman gua kata gitu, salah satu dari mereka. Oh yaudah bang, kita duluan ya. Udah tuh kita mulai turun dari pos 5. Nah pas mau nyampe pos 4 itu bang, kita ngobrol, kita ngomong tuh, depan pos 4 nih. Oh iya, foto yuk gitu kan. Kan katanya kalau di pos 4 itu jangan kan foto, berhenti aja nggak boleh kan. Foto yuk. Adalah si Takil itu ngajakin foto. Nah di situ emang ngomong, kan nggak boleh berhenti. Udah nggak apa-apa, orang kita mau turun, udah slow kata gitu. Akhirnya kita sampailah di pos 4 itu bang. Udah kita beraniin diri. Selfie kita foto dulu tuh. Di pas banget tulisan pos 4 sama Rantu, kita selfie berempat. Selfie berempat. Nggak lama selfie itu kita ngerokok dulu santai bang, ngerokok dulu, break lah kita. Nggak lama tuh, gue nggak tahu kenapa itu kita berempat tidur bang. Dan gue tuh, gue nggak gue tidur, cuma tiba-tiba tuh gue kayak di pasar gitu. Gue kayak di pasar itu, berempat itu, gue berempat tuh kayak di pasar itu. Nah kita nggak mikir itu pasar setan atau gimana, kita tiba-tiba di pasar berempat. Nah kita bingung tuh ngeliatin sekitar aja. Di situ kayak ada pasar yang dimana orang-orang itu pakai, ya kalau cewek pakai kemben, yang cowok pakai telanjang, cuma kayak pakai apa ya itu ya, celana, tapi celana zaman dulu lah. Pokoknya kayak jadul gitu lah zaman dulu. Rame itu bang pasar. Kita bingung dong berempat, ngapain nih kita, di mana nih, ngapain ya. Nah nggak lama itu ada bapak-bapak nyamperin kita. Ada bapak nyamperin kita, kalian dari mana gitu. Nah nggak sempat kita jawab, kita langsung kayak ditawarin ngikut dia. Sini ikut saya gitu, makan. Karena gue disitu kayak gak, ya bingung lah bang. Gue disitu ngapain bingung. Kita ngikut aja lah tuh. Kita ngikut. Nah akhirnya kita sampai di apa ya, pendopo kali ya, balai gitu ya. Kalau zaman dulu kan kayak ada balai desa gitu ya, aula gitu kalau zaman sekarang. Nah di situ pas kita sampai udah disiapin makanan bang, banyak banget dah. Set makanan semua kan, enak-enak bang, kayak makanan ya buah-buahan zaman dulu dah. Tempat-tempatnya juga kayak tempat-tempat zaman dulu. Akhirnya, nah di situ tuh ada orang, bapak-bapak juga, dia langsung nawarin, duduk, silakan makan. Nah pas kita duduk mau makan itu bang, gue tiba-tiba tuh dengar suara bokap gua, Dek istighfar katanya gitu. Gue nggak tahu tuh dari mana. Gue tiba-tiba tuh kayak dengar suara bokap gue itu, Dek istighfar. Pas banget teman gue mau ngambil makanan itu tuh bang, gue berpikiran di situ pokoknya jadi makan lah, jadi makan. Gue langsung istighfar di situ, astagfirullahaladzim, kita di mana nih gitu. Udah tuh langsung gue nyuruh teman-teman gue, kita cabut nih, ini udah nggak beres nih, kita cabut. Untungnya teman-teman gue tuh dan gue pun nggak sempat makan itu. Kita langsung cabut gitu ya bang, ninggalin tempat itu. Nah kita juga nggak dikejar sama bapak-bapak itu, kita nggak dikejar, kita langsung cabut.
pergilah jauh dari tempat itu. Nah pas mau cabut itu, pas kita udah jalan keluar, kita bingung dong, kita kemana nih? Udah jalannya dulu. Terus pas gue jalan itu gue dengar suara bokap gue lagi. Deh istighfar. Gue istighfar tuh sambil jalan tuh bang. Temen gue udah nanya, Deh kita kemana? Udah ikut aja. Jalannya udah, maksud gue jalannya kita gitu kan. Pada akhirnya itu kita itu tiba-tiba kebangun tuh bang. Yang bangunin itu teman gua, salah satu dari teman gua. Bangun. Posisi di pos 4 itu udah gelap bang. Gua kaget tuh. Nah akhirnya pas gua bangun itu, yang temen gue yang pertama kali bangunin juga yang lain. Bangun. Udah tuh kita berempat bangun. Temen gue si Taken nanya, kita ngapain nih? Ada apaan gitu? Udah. Kita turun. Pas kita mau turun itu, kita dengar suara orang kayak jatuh bang. Debuk. Apaan tuh ya? Orang jatuh. Nggak tahu. Kita udah panik dong, deg-degan ya kan. Abis itu kita jalan itu bang mau turun. Terus teman gue kayak nendang plastik. Terus kita lihat tuh plastiknya, ini apaan ya? Nah plastiknya itu ternyata isinya kayak makanan ini, Indomie sama telur gitu. Bawa nggak nih? Kata teman gue kan, jangan dah. Pokoknya jangan bawa apa-apa dah, kata gituin. Udah tuh bang, kita turun. Nah pas mau sampai pos 3 ke pos 2 itu, gue dengar suara kayak dangdutan gitu. Gue nanya tuh, lu denger gak? Dengar gitu. Yaudah turun kita. Berarti dikit lagi sampai nih, ya kan? Udah tuh, singkat cerita, sampailah kita di base camp. Nah pas sampai ke base camp, ternyata tuh ada yang nungguin kita, orang situ. Nanya dia tiba-tiba, kalian dari mana? Sambil ngos-ngosan kita kan, bentar pak, kita capek. Oh yaudah gitu, istirahat. Dan tuh dia masih deketin kita, nanya, kalian dari mana? Kita nggak tahu pak dari mana. Kita alhamdulillah bisa sampai sini kan. Emang tadi ada kejadian apa? Iya kita berhenti di pos 4 pak. Waduh kalian ini udah dilarang juga jangan berhenti. Saya tuh ada firasat gitu. Kalian ini juga belum turun gitu kan. Dan ternyata ini bapak-bapak ini tuh orang Simaksi lah. Salah satu dari orang Simaksi. Ya mungkin tahu jadwal turun kita. Iya. Ada kejadian apa? Saya nggak tahu pak. Tiba-tiba saya kayak di pasar gitu. Terus, nah tiba bapak-bapak itu nanya, kalian ditawarin makanan? Iya pak. Makan nggak? Enggak pak, alhamdulillah gitu. Bagus alhamdulillah kalau nggak makan gitu. Emang kenapa pak? Ya kalau kalian makan, kalian udah nggak bisa balik ke dunia asli gitu. Wah alhamdulillah pak. Nah pas ngobrol itu temen gue tuh, salah satu temen gue tuh ada yang ngantongin makanan bang, makanan di situ. Pas di rogo itu udah bukan makanan, daun gitu. Terus dia nanya tuh, nggak ada apa-apa kan, nggak ada luka atau gimana? Enggak pak. Oh ya udah gitu. Terus kalian mau pulang apa gimana nih? Nah posisi udah malam bang, akhirnya kita mutusin buat tidur lah di base camp sampai besok pagi. Soalnya posisi juga kita masih deg-degan lah, kan? Akhirnya kita nungguin pagi tiba itu kita langsung balik lah. Singkat cerita, sampailah di Jakarta, ya kan? Sampai di Jakarta, bokap gue udah nungguin gue lagi ternyata. Dek, gak jadi apa-apaan kan? Katanya gitu. Bapak tuh punya firasat buruk sama kalian, katanya gitu kan. Emang kenapa? Ya nggak tahu gitu, namanya perasaan orang tua mungkin ya. Orang tua, bapak tuh semalaman wiritan, katanya gitu.
Ada nyokap bokap gue tuh ngomong gitu. Nah, gue langsung mikir tuh bang, apa gue dengar suara bokap gue karena bokap gue wiritan itu? Nyambung kali gitu kan, gue mikir situ. Tapi gue nggak cerita bokap gue terjadi apa-apa, takutnya gue nggak boleh naik gunung lagi kan. Iya. Udah tuh, alhamdulillah pak, kenapa-napa gitu, makasih ya gitu. Oh yaudah gitu, udah kalian bersih-bersih lah. Nah, seminggu setelah itu kita ngumpul lagi deh tuh berempat, sharing pengalaman di Selamat kemarin. Akhirnya gue cerita dah tuh semuanya. Gue di pos 5 ngeliat ini, pas malam di tenda ngeliat ini. Udah tuh, pas kita lagi ngobrol berempat, kita ingat orang Depok bang. Oh iya kita tanya orang Depok yuk. Dia ngeliat kita nggak ya di pos 4. Nah di situ kan posisi gue udah tukeran IG bang, sama orang Depok. Gue udah tukeran IG. Pas banget gue lagi ngeliat instastory dia tuh, gue chat lah, gue replay kan. Bang, langsung gue telepon sih, bang apa kabar gitu. Ini gue yang di Selamat kemarin. Oh iya, sehat, lu gimana gitu. Kemarin di basecamp gak ketemu. Iya bang, ini kita mau nanya. Kemarin turun jam berapa? Jam 3-an sih gue jalan gitu. Terus di pos 4 ngeliat gue gak bang? Enggak ada siapa-siapa di pos 4. Sepi. Udah tuh tanpa gue ngejelasin ada apa-apa, gue langsung berhenti omongan. Oh ya udah bang, kirain ngeliat gue. Emang ada apaan gitu? Enggak ada apa-apa bang. Itu pada sehat ya bang ya. Udah tuh. Jadi ya ternyata mereka nggak ngeliat kita. Udah akhirnya setelah telepon sama orang Depok itu ya udah. Alhamdulillahnya gue selamat sehat walafiat lah bang. Banyak pelajaran yang gue ambil di situ. Siap. Ya gue ngelarang peraturan, ngelakuin yang nggak harusnya lah ya. Jangan kan di gunung, di kota pun gue minum gitu kan, agama pun nggak boleh. Kapok lah gue, apalagi minum di gituan di tempat alam lah ya. Udah kayak gitu aja sih bang. Oke, siap. Oke teman-teman, begitu cerita dari Dede tentang pengalamannya ke Gunung Slamet tahun 2017 ya Dede ya? 2017 via Bambangan. Iya, setahun setelah gue lulus sekolah lah itu. Oke Dek. Nah, dari cerita lu kan sebenarnya banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil ya. Ada yang mau gue tanya nih Dek. Nah, waktu si lu lihat ada macan ya, dan lu di tenda sempat di gerau-gerau gitu, lu sempat nanya nggak sih sama penjaga simasinya atau penjaga basecamp, karena kan lu sempat bermalam tuh, sempat ada jawaban nggak dari situ? Gue malu bang, karena gue pun ya berempat pun kita udah sadar akan kelakuan kita. Jadi kayak gue mikirnya ya ini atas perbuatan lu sendiri. Gue mikirnya gitu, jadi gue nanya lebih dalam lah ya. Iya, jadi gue memang mikirnya astagfirullahaladzim, kaget gue. Berarti nggak ada jawaban nih Dek dari penjaga simasi? Nggak ada. Gue pun soalnya nggak nanya, gue nggak cerita juga, gue nggak cerita banyak. Yang gue jawab cuma kita berhenti di pos 4 pak. Doang, gue nggak ngomong. Nggak nanya lebih lanjut ya, masalah apa yang lu alami itu. Cuman nyata banget tuh Dek. Kalau yang itu, tendanya. wah lumayan bang. Orang kayak mau robek itu tenda gue, kayak mau dirobekin gimana sih? Cuman bayangannya pasti kelihatan dong. Biasanya ada lampu tenda tuh. Iya. Kelihatan ada. Kelihatan. Nah, setelah itu Dek, waktu lu masuk nih kasarannya di pasar setan itu ya, kan nemuin sebuah perkampungan tuh. Perkampungan itu kan lu bilang tadi ada yang pakaiannya kemben, pokoknya ala-ala zaman dulu lah. Iya. Nah, sebenarnya selain kata-kata, ya makan yuk makan, ada kata-kata lain nggak sih? Nggak ada. Pokoknya kita tuh nyampe di kayak pasar setan itu, di kampung itu, kita tuh tiba-tiba digiring lah, diajak, terus pas sampai suruh makan. Nggak ada obrolan apa lagi. Nggak ada obrolan aja? Nggak ada. Udah kayak disuruh makan aja. Berarti bapak-bapak itu yang mengajak lu untuk makan ke Jadi gini, kita bapak-bapak yang nyamper kita buat menuju ke balai itu. Nah pas nyampe sono tuh ada bapak-bapak lagi yang nyuruh kita makan. Oh, jadi ada bapak yang mengantarkan dan ada bapak yang menyajikan nih gitu. Jadi tuh seolah-olah tuh kayak kedatangan kita tuh udah dipersiapkan gitu loh bang. Iya. Udah kayak dipersiapkan. Kayak kita kayak bakal dateng gitu loh. Gue ngerasa kayak spesial banget bang. Kayak gue tuh seolah-olah orang penting lah. Iya. Gitu. Nah, ini kan posisi lu berarti tidur ya dia. Berempat kan tidur. Taunya kan pas setelah melek kalau gue tidur. Oh, berarti berempat ini sebelumnya ada obrolan nggak tuh? Sebenarnya
kalian berempat tuh tidur atau memang ketiduran atau gimana tuh? Iya pas lagi gue di Posmat itu kan foto-foto kita break, ya udah tiba-tiba tidur aja gitu loh bang, random aja tiba-tiba tidur gitu. Itu semuanya kayak gitu. Semuanya. Dan mimpi yang dialami sama semua. Sama semua. Lu Ya, bahas mungkin waktu di base Bawah. camp Iya pas di base camp pas ngobrol sama bapak-bapak itu. percis deh semua mimpinya. Percis. Keril. Carrier semuanya. Iya. Jadi intinya semua mengatakan apa yang lu bilang barusan gitu ya. Iya. Nah terakhir deh, paling kalau misalkan dari pihak orang Depok kan memang bilang nggak lihat. Nggak lihat. Berarti lu kasarannya emang sengaja ditutupin. Mungkin ya dari logika pandangnya. atau- iya kan dia nggak ngeliat gua Padahal lu di jalur tuh. di jalur. Otomatis kalau orang lewat ngeliat gua bang. Betul, Posmat kan nggak luas gitu enggak. betul. Kelihatan lah orang jalur turun tuh pasti ngeliat kita kalau orang. Berarti secara nggak langsung semua yang lewat melalui jalur Iya. itu nggak lihat lu semua gitu kan. Iya betul. Mungkin kayak ditutupin gitu kali Iya. ya. Siap. Oke. Gitu teman-teman. Jadi memang pengalaman Dede ini mungkin ada beberapa teman-teman yang ngalamin, tapi ada yang belum tahu begini cerita nyatanya. Dan mungkin buat teman-teman nanti kalau misalkan ke sana ya berharap hati-hati aja. Hati-hati, jangan melakukan aneh-aneh lah. Betul. Oke deh, terakhir nih. Dari pendakian lu ini kira-kira ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman di rumah yang udah dengerin cerita lu dari awal sampai akhir? Ya intinya lu jangan ngelawan peraturan lah. Iya. Jangan ngelawan peraturan, jangan aneh-aneh di gunung. Gue pun untuk pertama kalinya aneh dan nggak mau lagi itu. Iya. Ya mungkin karena gue waktu itu masih muda, bukan masih muda ya, masih apa ya, masih pengen Cari kepo, tahu gitu lah. iya pengen cari tahu, penasaran. Ya untungnya alhamdulillah nggak sampai kejadian parah lah. Iya, betul. Kayak dikasih peringatan doang. Betul. Jangan ngelakuin aneh-aneh lah di gunung aja sih. Dan balik lagi sih, dimanapun kalian berada, adab tuh utama ya Dede. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman bisa belajar lah dari Dede ini, dari pelajaran dari awal pendakian sampai akhir ternyata ada hikmah nih yang bisa diambil tentang hal-hal seperti itu yang kita lakukan di gunung. Akibatnya panjang nih. Betul. Gitu sih. Oke teman-teman, paling gitu aja cerita dari Dede dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen buat Diarini Sherly dan jangan lupa subscribe juga buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Terima kasih Dek sebelumnya. Terima kasih. Sukses terus buat Diarini Sherly dan buat teman-teman paling gitu aja. Gue akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.